SDN 061 Cijerah tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa berdiri dalam desiminasi mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 061 Cijerah, kepada yang terhormat dan saya cintai kepada Ibu dan Bapak Guru SDN 061 Cijerah, ya, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana keadaannya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pikiranku, hatiku, badanku, fresh. Yes, ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Berarti badan kita, hati kita, perasaan kita ada di kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini adalah ini mata pelajaran baru Bapak Ibu ya, kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Digagas awalnya itu oleh Wakil Presiden kita yaitu Bapak Gibran, karena melihat perkembangan dunia ini sangat maju sekali, apalagi kita telah memasuki industri 4.0 Bapak Ibu ya, di mana banyak internet, betul Bapak Ibu ya, media sosial dan sebagainya, teknologi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan di negara lain seperti India, Singapura, Australia, Jepang, Korea sudah memulainya Bapak Ibu ya, sehingga Indonesia akan memulainya walaupun masih ada keterbatasannya Bapak Ibu ya. Karena untuk mendukung, apalagi di India dengan munculnya teknologi yang sangat besar kalau di India ya, makanya Indonesia ini ingin meniru negara tersebut. Kalau di negara lain KKA ini lebih ke integrasi pada sains dan teknologi Bapak Ibu, ke matematika, tapi kalau di Indonesia lebih ke mata pelajarannya Bapak Ibu ke teknologi. Nanti saya jelaskan. Sehingga ini diputuskan oleh menteri kita untuk meregulasi pada tahun ajaran ini Bapak Ibu ya, dengan langkah demi langkah dan bertahap demi bertahapnya Bapak Ibu ya. Ini Bapak. Menurut Bapak Ibu, coding itu apa sih? Coding itu kan kode ya Bapak Ibu ya. Coding itu adalah sebuah bahasa. Kalau dalam istilahnya kalau di komputer, bahasa komputer, bagaimana cara kita berbicara pada komputer agar bisa menciptakan suatu program ya, bahasa khusus. Sepertinya Bapak Ibu juga pernah mengetahui coding. Kalau kita pakai mikroskop Excel Bapak Ibu ya, sama dengan sum ya, yang penting itu tadi itu ada kode-kode khusus. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kode-kode khusus atau bahasa seperti kalau di Pramukama yang pakai yang kode bahasa Bapak Ibu ya, atau memberikan instruksi kepada anak-anak, misalnya tepuk satu, nah itu Bapak Ibu ya, itu kan bahasa, itu instruksi berbicara dengan komputer. Nah ini Bapak Ibu ya, kenapa sih pembelajaran coding itu digulirkan sekarang? Pertama, untuk mengembangkan pemikiran logika, meningkatkan keahlian matematika, mengembangkan keahlian dalam penyelesaian masalah, dan mendorong pembelajaran langsung, lalu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Intinya kalau di sekolah dasar ini lebih banyaknya amplak, nanti mungkin nanti sama saya dijelaskan. Amplak itu di mana pembelajaran itu dilakukan secara aktivitas fisik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah menggunakan komputer. Kalau menggunakan komputer, HP atau tablet itu hanya 20%.
atau istilahnya namanya unplug. Ya, di intinya itu bagaimana anak-anak kita dilatih agar dia itu logikanya muncul, terus sistematik dalam memecahkan suatu masalah, dan apapun keputusannya bisa menghasilkan efektif dan efisien. Bapak Ibu pasti pernah menggunakan ini kan Bapak Ibu ya, yang perkalian yang diwarna-warnai itu sudah termasuk melatih coding Bapak Ibu. Kalau di SD mah kalau pakai plug atau pakai teknologi di SD hanya drag and drag Bapak Ibu, sistem blok, jadi palok-palok itu drag, jadi cuma menarik-narik. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada game sederhana Bapak Ibu. Boleh main game dua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kode-kode khusus Bapak Ibu. Boleh tuh duaan-duaan. Bibi sama aku. Boleh sediakan kertas Bapak Ibu. Kertas boleh Bapak Ibu. Ini ada, boleh sambil dipoto biar nanti tidak kelihatan di sini Bapak Ibu. Boleh dipoto. Dia satu saja. Ini bisa dipakai buat anak didik kita Bapak Ibu ya. Udah dipotong cina. Boleh. Boleh. Itu ada di sana. Terima kasih banyak. Sudah Bapak Ibu dipoto? Ben Boels. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah? Ini saya contohkan. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi ya ini buah ini hurufnya apa? Lihat Y. Ini buah ini hurufnya apa? A. Jadi yang Tahu dari dulu sih. ya dilihat dari gambar. Nah Bapak Ibu silakan diskusi sama teman sepasangannya. Bagaimana strateginya? Bukan apa, strategi dalam memecahkan masalah. Dan waktunya hanya 10 detik Bapak Ibu. Ayo didiskusikan dulu. Strategi dalam memecahkan kode-kode ini. Nanti saya akan munculkan buah-buah di sini. Silakan Bapak Ibu diskusikan sama teman berpasangannya. Ya gitunya. Kata apa yang muncul yang sesuai buah-buahan ini? Oh, Mengerti Bapak Ibu? Iya, gambar buah-buahan. Nanti Bapak Ibu susun hurufnya. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Ini hanya permainan biasa Bapak Ibu ya. Misalkan buah-buahan apa? Siap, ready Bapak Ibu? Ya, misalkan J, Silakan atur strateginya Bapak Ibu. Q. Ya boleh 3-an. Itu Bu. 3-an boleh. Itu A. Sudah siap Bapak Ibu? Apa sih yang pertama apa? Yang kedua. Are you ready? Oh, Ini dia. itu tinggal gitu. Dikasih ini ya. Dia tuh iya ini kan. Tulis. Jayapura. Iya, ketiga. Iya. Ketiga. Soal yang kedua, Jayapura Bu bukan hiji. Jayapura. jangan dibicarakan Bapak Ibu.
koneng naon? Ini jangan nanti dibahas. Sudah Bapak Ibu? Lanjut. Yang ketiga. Nanti kalau buat anak-anak bisa bukan bisa dilebihin lah mungkin ya waktunya ya. Sebenarnya hanya 10 detik tapi tidak apa-apa. Naon dari anak ya? Amnas pip. Burung tali. Jawab Bapak Ibu. Burung tali. Sudah. Lanjut ya. Iya tadi abis moto. Sok ya moto. Ya nih contoh. Lanjut. Lanjut. Itu bukan Ih. Yang mana? alpukat. Oh, sisa. Bandung, Bu. Bandung. Iya, Bandung Rayu. Raya. Rayu. Hah? Namanya. Ya baru tahu malah. Nah, Bapak Ibu lanjut. 5. Nah ini juga bisa. Ini juga sama kode. Psikotes. Di mana ya ini untuk psikotes Bapak Ibu. Ya. Ya, yang dari sini ditambah ini bentuk ini lalu dikurang ini menjadi seperti mau dicoba atau nggak usah? Nggak usah aja ya Bapak Ibu ya. Karena waktu kita bahas yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah ini seperti ini. Psikotes. Nah sebenarnya ada lagi Bapak Ibu. Ini juga bisa dimanfaatkan dalam permainan anak-anak. Nah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu kapasitas memori HP ada yang berapa aja sih? Ada 64, 128, 256, berapa 256, 512, dan seterusnya. Ada gigabyte, di bawah gigabyte ada apa? MB, Ada megabyte, di bawah megabyte, KB, ada kilobyte, dan seterusnya. Bapak Ibu ya. Sebenarnya dalam memori itu menggunakan 8 byte atau 8 bit. Jadi menggunakan angka-angka ini 1 0 1 1 0 0 1 1 ada 8 Bapak Ibu. Jika lebih dari 8 memorinya akan error seperti ini. Makanya ini ada polanya Bapak Ibu ya. Kalau memori ada yang 1 giga atau bentuknya megabyte ya. 1 2 4 8 16 32 64 128. Ini awalnya dari sini Bapak Ibu. Nah, permainannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini teh dihitung Bapak Ibu. Ini bisa melatih anak. Jadi kita harus sudah tahu dulu tabel-tabel kayak ini urutannya. Dibacanya dari sebelah kanan seperti Al-Quran. Ya Bapak Ibu ya, ini 1 itu nilainya ya yang ini 1. Ya, kalau 0 ini tidak ada hasilnya, lalu ini ada 1 dia di sini nanti 4 seperti itu dan seterusnya. Nanti dijumlahkan menjadi 45 seperti itu. Tapi nanti saya lewat saja Bapak Ibu ya. Sudah ini. Nomor 1 apa jawabannya Bapak Ibu? Jayapura. Nomor 2 jawabannya? Ya Komet. Nomor 3 jawabannya? Gorontalo. Nomor Bandung. Nah
Ada yang betul semua? Hadiahnya pahala dari Allah SWT. Pusat Ramadan. Sebenarnya ini sistem blok. Bapak Ibu kalau mau mengetahui, Bapak Ibu juga bisa scan barcode ini. Mau coba Bapak Ibu? Atau nggak usah? Ada permainan satu lagi. Saya contohkan. Tangan apa ini? Coba tangan kanan Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan satu pada segini. Dua, tiga, ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau tangan ini, tangan apa? Kiri. Kita coba ya. Kalau kata yang ini satu gini, dua gini, Ah, gini. tiga gini. Ini. Ini juga melatih, ya melatih konsentrasi, logika juga Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu. Tapi harus dua-duanya tangan kanan dan tangan kiri. Ya. Atau kita coba dulu ya tangan kanan. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, kanan satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat. Kalau yang tangan kiri, satu, dua, tiga, empat. Nah, sekarang kita coba dua-duanya. Satu, dua, tiga, satu, tiga. Ini juga melatih pola juga Bapak Ibu ya. Yang kanan ya polanya Bapak Ibu ya setengah tuh. Ini ya. Kalau yang ini satu, ya seperti itu ya. Ini juga coding. Ini sistem blok Bapak Ibu. Kalau mau coba boleh. Tapi kalau dibahas satu-satu kayaknya nggak akan cukup. Diterusin nanti aja sampai yang 4. Iya, saya contohkan dulu. Kalau Bapak Ibu seperti ini contohnya. Bapak Ibu bisa diganti bahasanya dengan bahasa Indonesia. Di sini ada levelnya Bapak Ibu, level 1. Nah, di sini ada instruksinya Bapak Ibu. Tempatkan satu blok pada blok ketika klik kemudian tekan jalankan program, klik atau sentuh layar untuk menggerakkan lagi menuju target. Berarti yang mana Bapak Ibu? Kita coba jalankan. Mario Bros. Kayak Mario ya. Seperti itu ya. Ini hanya sistem blok memindah-mindah apa? Ya Bapak Ibu ya, belum sampai pemrograman yang sangat rumit mengetikkan kode-kode khusus sampai membuat program. Tidak. Di fase C atau di sekolah dasar itu hanya melatih logika, pemecahan masalah secara sistematis, logis, sampai menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien. Jadi anak-anak kita itu dilatih seperti itu Bapak Ibu. Ini kecerdasan artifisial.
Ada yang tahu Bapak Ibu kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan artifisial itu kita sering mengenalnya dengan AI Bapak Ibu ya. AI. Bisa apa lagi? Kalau bahasa Indonesia-nya mah kecerdasan buatan. Ya Bapak Ibu ya. AI atau kecerdasan artifisial ini menyerupai manusia Bapak Ibu ya, cara berpikirnya dalam mengambil keputusan berdasarkan sebuah data yang dikumpulkan. Lalu ya, jadi seperti manusia dalam pengambilan keputusannya seperti itu Bapak Ibu ya. Berdasarkan data. Makanya kalau Bapak Ibu menggunakan AI harus misalnya menggunakan ChatGPT atau ini nih, Bapak Ibu harus melihat karena AI itu tidak 100% benar Bapak Ibu, karena AI itu mengambil keputusannya berdasarkan apa? Berdasarkan data yang diinput. Kita kan tidak tahu Gemini atau ChatGPT itu dibuat oleh siapa. Misalnya Bapak Ibu kira-kira bisa nggak zaman sekarang cita-citanya mau jadi apa? Jadi nabi. Terus misalnya Pak Hendra ini nabi terakhir misalnya. Udah aja yang dibuat yang pembuatnya itu memasukkan data semua bahwa Pak Hendra ini apa? Nabi terakhir. Nah, nanti ketika kita searching siapa nabi terakhir yang muncul ya Pak Hendra seperti itu. Karena pengambilan keputusannya itu berdasarkan sebuah data Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu percaya 100% pada AI atau kecerdasan artifisial. Ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kecerdasan artifisial itu bertahap ya Bapak Ibu ya. Ini kalau di sekolah itu mengenal pola memecahkan masalah dan pengambilan keputusan, terus sampai mempelajari teknologi seperti itu, sampai keperluan tinggi dan bertahapnya sampai menghasilkan generatif AI. Generatif AI itu yang bisa menghasilkan Bapak Ibu seperti menciptakan konten baru seperti teks, gambar, musik, video berdasarkan pola yang telah dipelajari. Sekarang kan terkenalnya ChatGPT, dan nanti diharapkan generasi yang akan datang bisa menciptakan hal seperti itu, bisa menciptakan AI sendiri, AI Indonesia seperti itu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bagaimana KKA ini di sekolah. Ada 3 opsi pas pertama Bapak Ibu. Opsinya itu menjadi mata pelajaran, lalu terintegrasi, dan yang ketiganya itu adalah masuk ekstrakurikuler. Tapi ada kebijakan baru sekarang baru-baru ini. Opsinya hanya ada 2 Bapak Ibu ya. Pertama, KKA ini menjadi mata pelajaran pilihan dan menjadi mata pelajaran wajib. Apa yang membedakannya? Kalau pilihan itu dikhususkan buat yang memiliki bos reguler. Kalau yang wajib itu yang memiliki bos kinerja. Kebetulan di SD kita itu kan sudah bos kinerja, berarti yang wajib Bapak Ibu. Kalau pilihan itu siapa saja sih anak-anak kita yang mau mempelajari mata pelajaran ini, KKA ini, dipilih kan siapa yang memilihnya jadi satu kelas. Tapi kalau yang memiliki bos kinerja itu wajib. Padahal kan dalam kenyataan ini saya pribadi masih belajar ya Bapak Ibu ya, belum menguasai semua, dan pelatihannya juga sampai bulan Oktober Bapak Ibu, masih lama sekali. Terus untuk kelas berapa ini KKA ini? 5 dan 6 Bapak Ibu di fase C diawalinya. Dan buat tahun ajaran sekarang itu kelas 5 dulu. Misalnya kalau kelas 6 mau ada mata KKA masuk, berarti TP-nya itu yang kelas 5.
Karena kan CP itu kan untuk berapa tahun? 2 tahun ya Bapak Ibunya dan bertahap. Jadi kalau kelas 6 akan menerapkan KKA, berarti menggunakan TP kelas 5. Berarti kelas 5-nya nggak usah, TP-nya bisa di kelas 6 gitu. Maksudnya gini, kan sekarang itu diusulkan buat kelas 5 aja. Terus kelas 6 mau KKA, berarti TP-nya itu ambil yang kelas 5 dan bukunya juga ambil yang kelas 5. Berarti sama nanti ya kayak 5 dan 6 yang dari KKA-nya. Iya, tapi diususkan sekarang buat kelas 5 saja. Jadi kelas 6 tidak usah. Berdasarkan regulasinya seperti itu. Tapi kan kalau di sekolah kita kan dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah ya Bapak Ibu ya. Walaupun terintegrasi seperti itu, apalagi Pak Irisatno sudah masternya ya Bapak Ibu ya. Sudah sangat luar biasa. Terus alokasinya itu 2 JP Bapak Ibu ya. Dan dalam 1 tahun itu 72 JP seperti itu. Jadi 2 JP masih minggu sekali Bapak Ibu ya. 1 JP nya kan 30 menit sekarang ya, 60 menit hanya 1 jam. Dan sebenarnya bukunya juga belum ada Bapak Ibu, buku KKA itu. Dan launchingnya itu di bulan Oktober. Itu berdasarkan yang kemarin saya ikut pelatihan. Ya, Semester 2 ya Pak. Iya. Pelajarannya di semester 2. Nah ini Bapak Ibu ketercapaian DSP Bapak Ibu ya. Jadi kalau DSP itu hanya sederhana konsepnya saja Bapak Ibu. Menghasilkan solusi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, misalnya menggunakan alat bantu seperti balok susun atau kepingan gambar. Misalnya gambar misalnya agar lingkungan kelas menjadi bersih. Gambar-gambar urutan-urutan diacak-acak, silakan diurutkan. Nah, seperti itu. Ya Bapak Ibu, contohnya itu alat sederhananya. Lalu diharapkan anak-anak itu bisa menyusun langkah-langkah yang sistematis Bapak Ibu. Jadi sistematis seperti itu, menjalankan instruksi Bapak Ibu. Kadang-kadang kan anak-anak itu menjalankan instruksinya itu masih belum maksimal ya Bapak Ibu. Kalau dikasih instruksi ini nanya lagi ke depan seperti itu nggak jelas. Nah, di KKA ini dilatih Bapak Ibu dan memahami teknologi. Lalu ini memahami dampak kecerdasan artifisial, bahwa kecerdasan artifisial itu tidak 100% benar Bapak Ibu. Lalu melindungi data pribadi, dan kecerdasan artifisial juga harus digunakan untuk kebaikan. Sekarang kita bisa menghasilkan video dengan AI Bapak Ibu ya. Terus menghasilkan suara dengan AI. Sangat luar biasa. Jangan sampai disalahgunakan buat anak-anak. Misalnya disalahgunakan untuk membuli, memfitnah dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, ini elemennya Bapak Ibu ya. Kalau di SD itu hanya 4 elemen Bapak Ibu ya. Belum sampai pemrogramer. Kalau di programmer itu ada di SMA seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau di SMP juga sudah masuk ke menggunakan teknologi, hanya masih yang sederhana. Ini bertahap sampai SMA. Jika tertarik anaknya sampai ke perguruan tinggi dan diharapkan bisa menghasilkan kecerdasan artifisial seperti itu. Diharapkan oleh pemerintah kita. Nah ini Bapak Ibu. Jadi 2 kegiatannya itu ada plug sama unplug. Kalau plug ini menggunakan perangkat komputer, HP, Chromebook, pokoknya yang berhubungan dengan teknologi atau berhubungan dengan jaringan internet seperti itu. Itu plug Bapak Ibu ya. Lalu bisa menggunakan unplug Bapak Ibu. Ini aktivitas fisik Bapak Ibu, aktivitas sehari-hari tanpa menggunakan perangkat elektronik. Ini mengajarkan bagaimana berpikir komputer rasional Bapak Ibu. Jadi sebenarnya berpikir komputer rasional itu sudah ada di manusia sebenarnya. Hanya tidak
biar lebih maksimal anak-anak itu kecerdasannya itu. Nah kalau di SD khususnya di fase C itu, kalau kemarin itu pas pelatihan berdasarkan kata Muhammad Muslim itu usahakan gunakan ANFA. Kalau berdasarkan dosen di UPI 80% ANFA untuk di SD dan 20%-nya klak seperti itu. Jadi di SD itu hanya melatih yang itu yang tadi saya jelaskan, berpikir logis, sistematis seperti itu Bapak Ibu ya. Ini contoh aplikasinya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, berpikir komputerasional itu ada 3 prinsip Bapak Ibu ya. Pertama dekomposisi, mengenal pola, abstraksi, dan algoritma. Apa sih dekomposisi kita? Seperti ini Bapak Ibu ya. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi kecil-kecil. Bapak Ibu sudah melihat video yang saya ngajar Bapak Ibu. Saya mengajarkan tentang dekomposisi, bagaimana anak-anak memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya kelas yang kotor, anak-anak apa sih solusi untuk memecahkan masalah kelas yang kotor? Apa saja sih langkah-langkahnya? Nah nanti diurutkan sama anak-anaknya tuh. Misalnya, Pak pertama menyapu dulu, menyapu. Yang kedua mengepel. Menyapu bisa kita urutkan lagi menjadi sebuah langkah-langkah. Menyapu awalnya, kalau menyapu apa dulu Bapak Ibu instruksinya? Ambil sapu, ya sapu-sapu dari ujung ke ujung, dan itu setelah kumpul sampahnya ambil pengki dulu, lalu masukkan ke pengki, sudah masuk ke pengki, buang ke seperti itu. Dekomposisi itu pemecahan masalah. Anak-anak juga kadang-kadang Pak lupa bawa buku, nah berarti harus diselesaikan masalahnya. Tadi harapkan itu anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Pak, Ibu, Fikri nggak pikir Pak, nah berarti harus dipecahkan. Jadi diharapkan itu anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya. Abstraksi itu fokus pada informasi yang penting saja Bapak Ibu dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Nanti kita coba Bapak Ibu. Kalau algoritma itu menyelesaikan langkah-langkah. Jadi contohnya itu seperti Google Map. Tahu Google Map Bapak Ibu ya? Itu berdasarkan algoritma Bapak Ibu. Misalnya kita mau alun-alun, ternyata kan ada opsi-opsi lain tuh. Kita mau lewat rute mana, kan nanti Google Map-nya itu akan menunjukkan rute mana yang paling cepat alun-alun. Bisa ya? Kan kalau Google Map itu udah AI ya, nah, seperti itu contohnya algoritma itu. Atau misalnya kayak apa ya? Bu Rindi, Mama kasih uang, terus belanja ya di Alfamart ini. Tapi Mama harus buru-buru. Nah, Bu Rindi itu harus menyelesaikan solusinya bagaimana cara tercepat, efisien, efektifnya itu harus kemana dulu ini. Itu algoritma berpikir jadi langkah-langkah yang efektif dan efisien. Terus mengenal pola Bapak Ibu, ini mencari kesamaan di antara bagian-bagian. Tadi saya perjelaskan. Ini Bapak Ibu manfaatnya itu membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan struktur, terus membantu menghemat waktu dan lebih efisien, dan membantu beradaptasi dengan teknologi. Ini manfaatnya Bapak Ibu berpikir komputerasional itu.
seperti ini ya. Ini sudah dijelaskan ya. Dari bagian besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah ini contohnya. Ini contohnya. Contohnya mau melaksanakan kegiatan Agustusan kayak kemarin, supaya kegiatan berjalan dengan baik, kita pasti membentuk panitia, membagi tugas, yang mengatur lomba, mengatur keuangan, mengatur tempat, menyediakan peralatan dan lain-lain. Ini maksudnya dekomposisi dalam memecahkan masalah. Sebenarnya saya tuh mau praktek ini, tapi waktu juga Bapak Ibu ya. Ya. Ini masalahnya kita mau merayakan ulang tahun Bapak Ibu. Ada poinnya. Bayangkan jika kita membuat suatu pesta ini, apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat pesta ulang tahun tersebut? Nah, Bapak Ibu harus mau praktek atau enggak? Nggak usah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, mengenal pola Bapak Ibu, mencari kesamaan atau pola yang sama di dalam sebuah masalah. Nah, Bapak Ibu, kalau di alfabetnya seperti ini, misalnya mau ke sana dikasih dulu, misalnya jadi ada berapa kota misalnya, satu, depannya ada berapa, harus digambarin dulu misalnya, loncat jalan 1, 2, 3, 4, 8, berarti majunya 8, lalu belok, maju lagi ada berapa? 1, 2, 3, 4, terus majunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan seperti itu. Ini permainan sederhana Bapak Ibu ya. Nah yang tadi juga yang ini menggunakan gerakan berdasarkan instruksi yang guru berikan Bapak Ibu ya. Ini bisa dicoba Bapak Ibu ya. Ini menggunakan teknologi, mau dicoba Bapak Ibu? Boleh bisa menggunakan HP atau bisa menggunakan laptop. Bapak Ibu coba. Sebenarnya ini lumayan bagus sih aplikasinya. Udah di-scan Bapak Ibu. Ini saya contohkan Bapak Ibu. Ini sistem blok Bapak Ibu ya. Ini menggunakan pola. Ini kan maju ya Bapak Ibu ya. Kita bareng-bareng saja Bapak Ibu ya. Ada berapa kali maju Bapak Ibu? 2. Kita gerak ke sini. 1, 2. Oke, berhasil. Berarti level 2 Bapak Ibu. Ini kita coba Bapak Ibu ya. Ini contohnya, belok lalu maju. Ada berapa kali maju Bapak Ibu? Berapa? 2. Maju. Lalu belok ya Bapak Ibu. Udah belok apa lagi? Maju lagi 2 kali. Itu Bapak Ibu ya. Karena masuk ke level 3 Bapak Ibu. Kalau ini itu pola Bapak Ibu ya. Ada berapa pola kalau maju? Ini bisa diatur. Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ya. Ada berapa kali maju? Ada berapa kali Bapak Ibu?
dua. Lalu belok sekali. Nah ini kita bisa menggunakan pola seperti ini. Ini ada 4 kali ya Bapak Ibu ya, kita coba. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini lebih susah lagi Bapak Ibu. Level 4. Nah sebenarnya harusnya diskusi, tapi karena waktu juga, tapi tidak apa-apa. Ini itu melatih anak dalam memecahkan masalah. Pola mana sih yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah ini? Ini tuh masalah Bapak Ibu ya, tapi bentuknya dalam sebuah permainan. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa gunakan buat anak ibu main game sederhana bisa. Ini melatih juga Bapak Ibu ya. Ini sampai ke level 7. Level 7 lumayan agak rumit. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini juga mengenal pola. Aplikasi lainnya saya lewat saja Bapak Ibu ya. Dan abstraksi. Abstraksi ini adalah memilih atau menyaring informasi yang penting saja untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu ya. Ini informasinya. Oh tidak penting berarti diabaikan. Ambil yang pentingnya dan menghasilkan pemecahan masalah. Misal kita tuh pergi liburan ke suatu daerah, misal ke pantai misalnya, ya menghayal ya, ke pantai Bapak Ibu ya. Pasti di pantai itu kan banyak kegiatan ya. Itu nanti kita akan menceritakan lagi ke teman-teman kita. Pasti kita tidak menceritakan dari awal sampai akhir. Pasti kita menyaring informasi apa saja yang akan diceritakan. Itu contoh sederhana dari abstraksi Bapak Ibu. Pasti hal yang baik-baik saja kan yang diceritakan Bapak Ibu. Nah, ini contoh permainan tebak-tebakan. Kita tebak-tebakannya Bapak Ibu ya. Aku adalah tempat orang membeli makanan, ada meja dan ada kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Iya betul, restoran. Boleh tepuk tangan tuh. Lalu tebak-tebakan yang kedua, aku adalah alat untuk menulis, biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Aku apa? Pensil, seperti itu. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Juga termasuk coding ya Pak? Iya, masuk KKA. Nah sebenarnya saya itu kemarin alhamdulillah pas pelatihan itu diajarkan bagaimana membuat suatu aplikasi menggunakan Canva Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya bisa ke web, bisa jadi website atau di download seperti PPT, tapi menggunakan aplikasi. Coba. Aku adalah benda yang selalu kamu bawa kemana-mana. Kita instruksi selanjutnya. Aku bisa menghubungkanmu dengan orang di seluruh dunia. Aku bisa mengambil foto dan memutar musik apa? HP. Ore, betul. Ya, ini lumayan bagus Bapak Ibu ya. Biasanya kan kalau Google Form itu kalau hurufnya berbeda karakter suka salah ya. Ini mah cuma nulis ketik HP aja udah kebaca Bapak Ibu. Mau diajarkan Bapak Ibu cara membuatnya? Boleh. Nah ini soal yang kedua, aku muncul di malam hari dan memberikan cahaya. Ayo apa? Instruksi kedua, aku membutuhkan listrik untuk menyala. Yang instruksi ketiga,
Aku ada di setiap ruangan rumahmu. Apa? Lampu, betul. Lampu. Ya benar. Ore. Oh, bentuknya salah. Misalnya ini ya. Aku terbuat dari kertas dan berisi banyak halaman. Orang membacaku untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Aku bisa menceritakan tentang berbagai macam hal yang menarik. Misalnya apa? Laptop. Kalau salah pasti nggak bisa menjawab. Ya harus betul berarti Bapak Ibu ya. Ini hanya game sederhana. Ini ada contoh lain Bapak Ibu. Mengenal abstraksi. Ini dalam matematika Bapak Ibu. Ini level 1 Bapak Ibu. Di kelas ada meja, ada kursi, penggaris, pensil, tempat sampah, peta, buku, gambar bunga. Yang penting untuk menulis saat pelajaran adalah apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Iya, berarti mengabaikan informasi yang lain dan mengambil informasi yang penting. Diperlukan itu contohnya abstraksi itu. Lalu yang kedua, Rina punya Rp5.000, harga poster bintang 1.000, air mineral 2.000, kue mangkuk 3.000. Apa yang bisa dibeli Rina supaya dia kenyang? Apa? Iya, kue mangkuk ya Bapak Ibu ya. Ya dan sebagainya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja. Ini level 2-nya Bapak Ibu. Toko menjual satu pensil Rp1.500 dan satu penghapus Rp500. Ani punya Rp5.000 dan ingin membeli 2 pensil ditambah satu penghapus. Cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Ya berarti kita harus hitung dulu ya Bapak Ibu ya. Dan sebagainya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh-contoh sederhana dan sampai ke level yang selanjutnya. Jadi bertahap Bapak Ibu ya. Karena ini melatih. Ya bisa. Malah di luar negeri itu lebih ke sains, teknologi, matematika. Berdasarkan modul dari kakak ayam ibu. Ini algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur yang sistematik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dengan efektif dan efisien. Jadi menyusun langkah-langkah. Jadi hampir sama seperti dekomposisi ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya dalam ini peserta didik memahami bagaimana menyusun langkah-langkah sistematik untuk menyelesaikan masalah. Ini pertama, guru menyiapkan berbagai lembar atau buku berisi langkah-langkah membuat sesuatu tetapi dalam urutan yang acak. Misalnya membuat roti lapis, membuat origami, atau menggambar rumah. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyusun ulang langkah-langkah menjadi urutan yang benar. Seperti itu Bapak Ibu ya contohnya. Ya, yang seperti saya jelaskan, misalnya Bu Nindi diminta tolong oleh ibunya untuk memberikan barang ke Alfa, misalnya teh ada susunan barang-barangnya, dan ibunya buru-buru akan berangkat ke tempat kerja. Apa saja yang harus pertama kali Bu Nindi lakukan agar belanjaannya cepat selesai? Sebenarnya kemarin di video juga itu yang dari buku Pak Irsan juga menyusun langkah-langkah mengurutkan rumah terdekat dari sekolah sampai rumah terjauh seperti itu. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Google Map juga menggunakan algoritma Bapak Ibu ya. Kecerdasan KI itu awalnya dimulai tahun 1156 Bapak Ibu ya. Dalamnya untuk merekayasa atau menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas.
Dulu Bapak Ibu, komputer itu segede lapangan bola Bapak Ibu. Lalu kesini kan sampai menjadi mengecil, akhirnya seperti ini ya, yang menipis. Mungkin nanti suatu saat mah ya nggak tahu bentuknya seperti apa. Ya, ini perkembangan teknologi komputer. Pertama, KA ini belajar dari data Bapak Ibu ya. Dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baik kemampuannya. Ini berdasarkan data, proses, output, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau mau mempelajari bagaimana cara kecerdasan artifisial, Bapak Ibu bisa barcode. Boleh dicoba sekarang Pak? Di barcode. Dan Bapak Ibu di barcode dulu. Bisa menggunakan HP atau komputer. Level pertama itu membedakan mana ikan, mana sampah. Udah Bapak Ibu scan? Loading. Langsung ayo lanjutkan saja Bapak. Nah Bapak Ibu seperti ini cara kerja AI itu. Ini AI ini lagi belajar Bapak Ibu bagaimana membedakan mana ikan, mana sampah yang dibuang ke lautan. Kita perkenalkan saya AI. AI ini tidak tahu objek ikan ataupun sampah, tetapi ia dapat memproses gambar yang mengidentifikasi pola. Jadi berdasarkan pola yang data yang dimasukkan Bapak Ibu. Kita coba, kita bareng-bareng aja Bapak Ibu ya. Ini AI lagi belajar Bapak Ibu. Silakan kita bedakan Bapak Ibu ya, mana ikan, mana tidak ikan. Ini ikan kan Bapak Ibu. Ini ikan. Ini ikan. Ini sampah. Ini sampah. Ini ikan kan Bapak Ibu? Ikan. Ini sampah. Ikan. Tidak ikan. Ikan, tidak ikan. Mungkin nanti bisa dicoba Bapak Ibu ya. Kalau kita memberikan memasukkan datanya bahwa sampah itu ikan, apa yang akan terjadi pada AI ini? Malah AI ini akan memprediksi bahwa sampah itu ikan. Jadi berdasarkan data yang diinput Bapak Ibu, data yang diproses. Kita lanjutkan. Ini ada 28 data Bapak Ibu ya. Semakin datanya semakin banyak, dia semakin akurat Bapak Ibu ya. Sama seperti kita kan, kalau manusia mah bayi sampai dewasa kan, kita juga pasti belajar terus ya Bapak Ibu ya. Sama ya juga Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah ini AI akan menganalisis serangkaian benda-benda acak lalu melabelinya berdasarkan pelatihan Anda. Jadi berdasarkan
yang dilatihnya. Ini berdasarkan yang dilatih oleh kita. Soalnya tadi saya kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Berdasarkan pelatihan Anda, berikut ini adalah berbagai objek yang diidentifikasi AI sebagai ikan. Apakah yang dilakukan AI? Lanjut Bapak Ibu. Ini yang lebih lanjut. Ini belajar lagi apakah ini pada di dalam air atau bukan. Jadi ini belajar ini dalam air kan? Kalau bukan sampah. Ini akor Jadi intinya ini semakin dia belajar, semakin dia bertambah ilmunya. Pokoknya intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga permainan sederhana. KA, kecerdasan artifisial. Mau dicoba Bapak Ibu? Atau nggak usah? Kayaknya waktunya udah ini. Ini juga membuat AI sendiri Bapak Ibu ya. Nanti kita input, misalnya membedakan anjing sama kucing misalnya. Jadi dimasukkan fotonya. Nanti pas kita udah menghasilkan AI-nya, nanti kita identifikasi foto yang lain, apakah ini anjing atau kucing. Ini harus praktek Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini contoh penggunaan AI Google Translate. Sekarang Google Translate itu sudah belajar dari pengalamannya. Mungkin kalau dulu kan Google Translate itu masih ada yang salah-salah ya Bapak Ibu. Sekarang hampir bagus sekali bahasanya, bahasa Inggrisnya kalau kita menerjemahkan dalam Google Translate. Ini contohnya, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita juga AI ini belajar dari riwayat yang kita sering masukkan, ya Bapak Ibu ya. Ya. Dia akan merekomendasikan apa yang kita sering tonton seperti itu. Jika Pak awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut, Bapak Ibu. Contohnya ini Bapak Ibu ya, Google Map. Iya betul, AI itu kan belajar Bapak Ibu ya. Terus berdasarkan algoritma Bapak Ibu ya, berdasarkan pola yang dia pelajari. Contohnya ini Bapak Ibu ya. Ini prediksi cuaca berdasarkan angin, kan seperti itu ya. Atau ini Bapak Ibu, ya Shopee. Suka belanja Bapak Ibu? Bapak Ibu kita ini berdasarkan pola Bapak Ibu ya. Kita
Ya, AI ini bisa memprediksi ini teh siapa, Bu Siti, ini siapa, Bu Windy. Sudah ada kan di Google Foto. Ya, jadi dia bisa mengambil keputusan secara otomatis kan berdasarkan foto yang kita upload terus. Ya, ini teh siapa, tadi teh digituin, diurutkan berdasarkan data. Ini perbedaannya Bapak Ibu ya, KA dan kecerdasan manusia. Kalau manusia itu memiliki perasaan Bapak Ibu ya. Kalau AI itu tidak memiliki perasaan Bapak Ibu. Hanya mengikuti instruksi. Tidak apa-apa. Bisa belajar, kalau manusia bisa belajar banyak hal berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kalau KA ini belajar dari data dan program yang diberikan. Lalu kalau yang manusia itu bisa memahami konteks yang lebih luas, sedangkan KA hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja. Jadi berdasarkan data semuanya. Kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Kalau KA ini hanya berdasarkan data. Misalnya paling pasti kita pernah merasakan dilema kan Bapak Ibu, dilema anak ini teh naik kelas atau tidak. Dan manusia mah pasti memiliki perasaan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang mau ngasih nilai kayaknya ngasih nilai 70 aja pertimbangannya sangat luar biasa kan? Ya, karena kita itu sebagai manusia mengandalkan suatu perasaan. Misalnya Bu Rini ini malas kerja, misalnya jarang masuk, pasti kan Bapak juga pasti mengambil keputusan ya. Kalau KA udah aja pecah. Seperti itu. Tapi berdasarkan data. Tapi kalau berdasarkan perasaan pasti banyak pertimbangan mana yang kelebihannya dan apa pertimbangannya, apa yang terjadi jika Bu ini dipecah dan sebagainya. Itu ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau guru mah lebih ke nilai Bapak Ibu, memberi nilai di rapor. Pokoknya yang membedakan mesin cerdas sama non cerdas itu dia bisa mengambil keputusan secara otomatis dan dia juga bisa belajar berdasarkan pengalamannya. Bapak Ibu tahu sekarang contohnya itu mobil tanpa supir, mobilnya itu belajar berdasarkan pola yang ada di jalan-jalan, struktur jalan, geografi. Kalau di Indonesia belum ada ya Bapak Ibu ya? Ya, kalau di luar negeri sudah ada. Karena Indonesia itu kan geografisnya itu gimana ya? Berbeda-beda dan sangat luas sekali ya Bapak Ibu. Dia belajar dari pengalamannya dan dia bisa mengambil keputusan secara otomatis. Lalu mobil bisa ngerem sendiri kalau ada orang yang di depan seperti itu ya. Apalagi Bapak Ibu mesti cerdas namanya. Yang parkir itu Iya yang parkir otomatis. Yang mobil berhenti sendiri dan sebagainya. Pokoknya yang membedakan cerdas non cerdas itu dia bisa mengambil keputusannya sendiri dan dia bisa belajar dengan berdasarkan pengalaman. Kalkulator mesin cerdas bukan Bapak Ibu? Cerdas tidak? Tidak, karena itu berdasarkan instruksi kita. Kalau robot penghisap debu, tidak. Mesin cuci, tidak. Kompor listrik, tidak. Chatbot, iya chatbot. Mobil otomatis Tesla, tidak. Penenang nasi, tidak. Belanja daring, cerdas. Merekomendasikan berdasarkan dua penghisap ini apa? Hair diet. Bapak Ibu, mungkin terakhir aja Bapak ya, karena waktu juga. Bapak Ibu saya hanya mengingatkan saja kalau Bapak Ibu mendownload sebuah aplikasi ada izinkan dibaca dulu Bapak Ibu ya. Jangan sampai data Bapak Ibu bisa disalahgunakan oleh teknologi cerdas ini.
contohnya Bapak Ibu tidak kita sadari kita lagi ngomongin misalnya baju yang bagus apa ya nanti misalnya tiba-tiba tuh udah ada di sini terus ngobrolin yang viral-viral tiba-tiba di HP teh pas lihat itu teh suka ada aja karena di sini mungkin kan kita sudah menginginkan ketika HP-nya nyala kita berbicara mikrofonnya akan merekam suara kita makanya harus hati-hati kalau ada izinkan seperti itu ya canggih Berarti nanti suatu saat HP kita itu bisa menggunakan iya betul iya mungkin kan sekarang mah ada Google Assistant Bapak Ibu Google Assistant ya. Sebenarnya saya juga belum diutak-atik bagaimana cara menjalankan Google Assistant kayaknya bisa untuk mengingatkan ya. Kan kalau di sini kalau Google kayak kadang-kadang Google sendiri kan seperti itu kita bisa ngobrol sama handphone itu juga menggunakan AI seperti itu. Tapi Bapak Ibu kalau kita menggunakan AI harus hati-hati Bapak Ibu ya dalam penggunaannya. Terus sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menciptakan gambar, foto yang kita harus bertanggung jawab dalam pembuatannya juga. Lalu kalau dalam mengajarkan kepada anak juga kita harus mengajarkan etika dalam penggunaannya Bapak Ibu ya. Jangan sampai disalahgunakan. Sekarang tuh sudah muncul ini Bapak Ibu foto-foto di media sosial. Kemarin dikasih contohnya foto-foto media sosial kayak anak-anak dibuat menjadi telanjang seperti itu. Nah itu penyalahgunaan AI Bapak Ibu ya. Jadi ngambil comot tiba-tiba ada di web yang lain seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya Bapak Ibu ya. Itu tantangannya ya Bapak Ibu. Dan Ibu tanpa kita sadari di Gemini atau ChatGPT itu ada tulisannya. Coba Bapak Ibu dicek. Gemini dapat membuat kesalahan. Jadi periksa kembali responnya. Ya coba Bapak Ibu dicek. Atau dalam bahasa Inggris, ChatGPT can make mistake, can important info seperti itu. Pakai lama bahasa Inggris. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah diperingatkan oleh ChatGPT atau Gemini bahwa yang kalian pakai itu bisa membuat suatu kesalahan. Karena dia itu belajar dari sebuah data Bapak Ibu. Taat tidak selalu benar, selalu cek kembali keakuratannya. Dan juga kita itu harus mendampingi anak kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak menggunakan teknologi kita harus mendampingi karena keamanan data pribadinya, mencegah kecanduan teknologi dan memastikan konteks yang diakses adalah konteks aman untuk anak-anak Bapak Ibu ya. Saya akhiri saja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan diseminasi KKA. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan karena saya masih belajar Bapak Ibu ya. Saya akhiri dengan SDN wassalamualaikum 061 warahmatullahi Cijerah wabarakatuh. tercinta.